Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadika, kelas 6B dari semester 6 Pendidikan Pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran matematika tentang RPP yang telah saya buat. Itu dosen pembimbingnya ataupun penampungnya adalah Ibu Fajar Dede. Oke, sebelumnya menurut Mendikbud yang dinyatakan oleh Nadiem Makarim mengatakan bahwasanya RPP itu yang sebelumnya itu sampai 13 komponen sampai 6 lembar ataupun 7 lembar RPP sekarang disederhanakan menjadi cuma 1 lembar RPP. Jadi di dalam 1 lembar RPP tersebut termuatlah 13 komponen-komponen tadi, yang mana 3 buah komponen itu mencakup tujuan pembelajaran, lalu mencakup juga langkah-langkahnya, dan juga mencakup tentang asesmen ataupun penilaian dalam pembelajaran. Oke, baik. Di sini perencanaan pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Satuan pendidikan saya itu adalah SMA ataupun MA, yaitu kelas 12, yaitu di semester 2 ataupun juga disebut dengan semester genap. Oke. Materi pada hari ini ataupun materi pada RPP ini adalah tentang fungsi naik dan fungsi turun, titik stasioner suatu fungsi beserta jenis-jenis ekstrem fungsi. Dan alokasi waktunya yaitu 40 menit atau setara dengan 1 tatap muka. Baik. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu dari 3 buah komponen yang dikatakan oleh Nadiem Makarim tadi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di sini setelah siswa mempelajari materinya, pertama, siswa mampu memahami konsep tentang fungsi naik dan fungsi turun, dan bisa menyelesaikan soal-soal tentang fungsi naik dan fungsi turun dari suatu fungsi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, siswa bisa memahami tentang pengertian titik stasioner suatu fungsi, jenis-jenis ekstrem suatu fungsi, serta menyelesaikan soal-soal yang berkaitan. Dan yang ketiga, siswa juga bisa menentukan dan menuliskan jenis-jenis nilai stasioner, menyelesaikan soal-soal tentang nilai balik maksimum dan nilai balik minimum, dan juga mampu membuat soal dengan menggunakan bahasa sendiri dan menjawabnya, yaitu tentang nilai balik maksimum dan juga nilai balik minimum. Oke. Dan selanjutnya, seperti yang dikatakan, inilah intinya adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu berupa pembukaan. Kan ada 3 komponen nih. Pendahuluan, inti, dan penutup. Di pendahuluan yang pertama ada pembukaan. Jadi di sini guru itu akan membuka terlebih dahulu, berupa mengajak siswa tersebut untuk berdoa terlebih dahulu, lalu mengabsensi siswa dan menyiapkan siswa baik secara fisik maupun secara psikis. Dan yang selanjutnya yaitu apersepsi. Di apersepsi ini seorang guru mengaitkan materi yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dengan menggunakan bantuan media pembelajaran. Di sini media pembelajaran tentang fungsi naik dan fungsi turun bisa berhubungan tentang yaitu laut. Laut. Oke, tentang laut. Di sini saat laut itu naik, itu diilustrasikan dengan laut, dan juga ketika laut tersebut masih sederhana ataupun masih datar gitu. Dan yang selanjutnya juga bisa berhubungan tentang lift. Lift yang kita jumpai di mall dan lain sebagainya, itu bisa juga berhubungan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Selanjutnya guru menanyakan, dari media yang dilihat oleh guru, baik itu tentang laut ketika laut itu naik dan ketika laut itu turun, dan juga ketika lift, guru di sini menanyakan kepada siswa tentang apa yang telah dia amati. Dan yang selanjutnya, guru mengomunikasikan tentang tujuan pembelajaran yang dicapai. Jadi di sini guru menjelaskan ataupun mengkomunikasikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang akan siswa capai setelah mempelajari materi tersebut. Dan selanjutnya menginformasikan cara belajar. Jadi di sini guru menginformasikan kepada siswa sistem belajar yang akan mereka lalui. Di sini dari strategi ataupun cara belajarnya
nanti siswa bisa individu dan juga bisa secara berkelompok belajarnya. Oke. Dan yang selanjutnya membagi bahan ajar. Jadi bahan ajar yang telah dibuat guru dibagikan kepada setiap siswa ataupun setiap individu siswa. Kegiatan inti. Nah, yang pertama guru menjelaskan materi. Jadi sebelum sebelum siswa menyelesaikan materi yang berada di bahan ajar, yang ada di bahan ajar, guru menjelaskan terlebih dahulu materi tersebut. Paling lama sekitar 15 menit. Di sinilah peran dari PowerPoint. Jadi guru di sini menggunakan media PowerPoint dalam menjelaskan materi pembelajaran tentang fungsi naik dan fungsi turun, tentang titik stasioner, dan juga tentang nilai ekstrem suatu fungsi. Siswa membaca dan memahami bahan ajar. Siswa membaca dan juga memahami tentang bahan ajar yang dikasihkan oleh guru ataupun yang dibagi oleh guru. Selanjutnya guru mengarahkan siswa. Jadi dari bahan ajar yang telah dibagikan guru mengarahkan. Ada soal nanti yang diselesaikan dengan cara sendiri, ada juga soal yang diselesaikan dengan cara bersama-sama. Dan artian ada suatu permasalahan itu yang didiskusikan secara sendiri dan juga ada permasalahan yang didiskusikan secara bersama-sama ataupun dikerjakan secara sendiri-sendiri dan didiskusikan bersama teman. Temannya itu cuma teman yang berada di tempat duduk saja. Dan yang selanjutnya siswa mengerjakan soal pada bahan ajar. Guru membimbing siswa. Jadi dari ketika siswa mengerjakan bahan ajar tadi, guru mulai berjalan melihat dari proses pekerjaan yang dilakukan oleh siswa. Oke, melihat. Lalu bertanya, jika ada suatu hal yang kurang dipahami oleh siswa, maka siswa bisa bertanya kepada guru tersebut. Dan yang selanjutnya, guru memberikan instruksi. Jadi, ketika bahan ajar tersebut sudah selesai ataupun belum selesai dikerjakan oleh siswa, guru tetap memberikan instruksi bahwasanya 5 menit sebelum pembelajaran selesai, bahan ajar tersebut sudah dikumpulkan kepada guru ataupun di depan sudah dikumpulkan. Dan yang selanjutnya duduk kembali. Jadi siswa tersebut duduk kembali ke tempat masing-masing sebelum guru menutup pembelajaran. Oke. Dan penutup yang pertama adalah menyimpulkan. Jadi di sini guru membimbing seluruh siswa untuk menyimpulkan proses pembelajaran yang telah mereka lalui pada hari itu. Dan selanjutnya guru memotivasi. Di sini guru memberikan nasihat ataupun memotivasi siswanya supaya siswa tersebut untuk rajin belajar dan juga rajin-rajin mengerjakan soal-soal yang berada di buku mereka ataupun mengerjakan soal-soal di buku mereka. Dan yang selanjutnya menutup dengan doa. Jadi di sini guru membimbing siswa untuk menutup pembelajaran dengan doa. Oke. Penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama di sini ada beberapa hal yang dinilai. Yang pertama adalah kognitif hasil belajar, yaitu berupa tes-tes yang dikasihkan oleh guru, tes-tes dari bahan ajar tersebut yang telah dibagikan oleh guru. Lalu yang kedua, kognitif berupa pertemuan. Jadi ketika guru tadi menampilkan media pembelajaran, menampilkan medianya berupa ini, di sini guru melihat siapa yang menanggapi, siapa yang aktif dalam memberikan argumen terhadap media pembelajaran yang ditampilkan oleh guru tersebut. Ya. Dan yang selanjutnya adalah afektif. Di sini guru akan membagikan sebuah angket tentang bagaimana proses pembelajaran pada hari itu yang akan diisi oleh masing-masing siswa. Dan yang selanjutnya adalah psikomotorik, berupa lembar observasi psikomotorik, aktivitas belajar siswa berbantuan media pembelajaran. Adapun alat, media, alat dan sumber pembelajaran. Yang pertama media. Pertama adalah berupa tayangan PowerPoint materi pembelajaran. Lalu yang kedua printout gambar yang telah kami sampaikan tadi ataupun kami tayangkan tadi berupa gambar gelombang dan juga gambar lift yang lift. Yang selanjutnya alatnya tentu berupa laptop, kertas A4 yang ada gambar ombak dan eskalator tadi. Dan sumbernya yaitu buku Wiryokromo Santono Matematika Jilid 2 IPA untuk kelas 12
Lalu ada juga buku matematika jilid 2B untuk kelas 11 semester 2. Dan ada juga buku jelajah matematika SMA kelas 11 program wajib. Dan ada juga buku siswa SMA kelas 11 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 dari Dinas Pendidikan. Dan ada juga buku dari ataupun buku pegangan siswa. Kami tutup, kami akan melampirkan bahan ajar RPP nanti di deskripsi YouTube, ya kan? Deskripsi YouTube. Ya, silakan lihat